Oke, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Yunanda. Kita akan bahas tentang thermal kontak restansi atau hambatan kontak thermal. Jadi kalau kita lihat ada dua buah layers ya atau dinding datar, di mana ada dua kasus. Yang pertama ialah kasus ini adalah contoh ideal perfect kontak thermal. Jadi kontak thermalnya itu kalau lihat gambarnya di zoom ya, di ini sangat sempurna ya, dia rapat terjadi bersentuhan secara baik. Namun kalau untuk kondisi yang B, ini ada gambar kira-kira seperti ini, kontak thermalnya seperti ini ya. Jadi misalnya semakin seperti ini gambarnya, bahwa kontak thermal itu akan semakin bagus ya, hingga bersentuhannya penuh 100%. Namun kalau seperti ini misalnya ada yang bagian ujung gunung seperti ini ya, kemudian ada tidak kontak thermal ya, ini bagian lembah dengan lembah ya, ini ada udara vakum di sini ya, ada udara vakum sehingga menghambat dari kontak thermal tersebut. Nah, di sini ada istilah temperatur drop. Ya, untuk gambar A ini tidak ada temperatur drop. Karena kenapa? Kontak thermalnya itu secara bagus. Makanya besar penurunan tersebut ya dari si lihat dari gradien temperatur, lihat dia slope kemiringannya seperti ini. Ya. Dan antara titik dari layer 1 dan layer 2 kita lihat ya. Ini dia tidak ada besar penurunan ya, ini sangat bagus sekali ya. Ya, jadi grafiknya dia tidak patah ya, ini bagus ya, tidak ada hambatan, kontak thermalnya secara bagus ya. Kalau untuk gambar ini ya ada pressure drop yang tinggi di sini ya. Jadi misalnya temperatur 1 ini adalah 80 derajat, sedangkan di dinding kedua itu temperaturnya hanya sekitar 30 derajat misalnya. Itu kan selisih delta T nya sebesar 50 misalnya. Berarti ini jauh sekali ya, besar dari penurunan selisih dari dinding 1 yang 80 dan dinding 2 dia besar 30 derajat ya. 80 30. Ini besar. Berarti yang kita harapkan ialah seperti ini ya, ini ya. Yang gambar 1. Nah, namun pada kenyataan itu tidak mungkin seperti ini, pasti akan seperti ini ya, akan seperti ini kontak thermalnya ya. Nah, sini ada apa ya, ada semacam itu ya, bahasa semacam ini ya, suatu pernyataan bahwa ketika dua permukaan seperti itu ya, ketika dua permukaan tersebut ya ditekan di freeze, puncaknya membentuk kontak material yang baik ya. Ya seperti ini, puncak ujung-ujung ini bagus kontak thermal. Namun di kedua sisi ujung-ujung yang lembahnya atau yang bagian seperti ini dia tidak kontak thermal ya. Ya, jadi dia ini lihat, ini dari distribusi temperatur ya. Kalau kita lihat distribusi temperatur yang paling banyak itu ialah bagian sebelah sini ya, ada 3, sedangkan pada bagian sini hanya 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa laju perpindahan panas ini lebih baik daripada bagian sisi ujung yang tertinggi ya, dibandingkan lembah sini ya, karena sini ada udara vakum sehingga nanti menghambat laju perpindahan panas ya. Karena ada kemudian banyaknya celah-celah udara ya, this numerical air gaps ya, celah-celah udara yang dengan ukuran berbeda-beda ya. Ini bertindak sebagai insulens atau isolasi ya, atau isolator karena konduktivitas termal udara yang sangat rendah ya. Kemudian yang ketiga ialah jadi sebuah permukaan itu apa ya, menawarkan beberapa resistansi terhadap perpindahan panas ya.
dan prestasi per unit area antarmuka ini disebut dengan thermal contact restansi ya. Jadi ini dan ini disebut dengan thermal contact restansi, RC ya, ini ya. Oke. Ya, dimana RC ini ialah 1 per HC, dimana HC ini sudah ada di tabel sih sebenarnya. Nanti ada saya jelaskan dimana kita akan mendapatkan HC ya. Ini ialah the value of the thermal contact restancy depend on ya, jadi nilai restansi kontak termal itu bergantung pada yang pertama adalah surface roughness atau kekasaran permukaan. Kedua ada material properties ya, jadi material yang digunakan dari masing-masing dinding tersebut misalnya. Kemudian yang ketiga ialah ada temperatur dan pressure, temperatur dan tekanan ya pada permukaan tersebut ya. Jadi tekanan yang terjadi pada dua permukaan tersebut itu berpengaruh terhadap kontak termal ya. Misalnya semakin tekan, semakin besar yang ditekan, maka kontak termalnya akan semakin besar. Yang terakhir ialah adanya tekanan di atas permukaan seperti terrekam di termuka ya. Jadi ada tekanan di antar muka jenis fluida yang terperangkap di permukaan tersebut ya. Tergantung dari jenis fluida yang terperangkap di permukaan tersebut. Maksudnya ialah jadi kalau misalnya ada fluida di sini adalah udara, ini tergantung dari nilai udara. Kalau misalnya ada sini nggak ada air ya atau water ya, akan beda kan, atau oli maka akan beda nilai K-nya. Oke. Ya. Thermal kontak restansi. Jadi restansi kontak termal itu sangat penting dan bahkan dapat mendominasi the heat transfer for good heat conductor ya. Dapat mendominasi perbedaan panas untuk konduktor panas yang sangat baik ya, such seperti metal atau logam ya. Tetapi dapat diabaikan untuk konduktor ya, konduktor yang poor, yang konduktor yang buruk ya, seperti insulasi ya, isolasi. Oke. Nah, ini tabelnya. Kalau kita lihat tabel ini ada di buku kalian, buku adik-adik mahasiswa ya, ada di tabel halaman, saya lupa halaman berapa, tapi di sini ada kita lihat di sini ada dua warna, ada yang uncoat atau coat ya. Uncoat ini yang tidak dilapisi, yang coat ini dilapisi ya. Untuk sumbu X-nya, sumbu X ini ada pressure, nilai pressure nilai tekanan atau kontak tekanan. Semakin ke kanan berarti tekanannya semakin besar yang diberikan, dan semakin ke atas ini sumbu Y, ini adanya nilai thermal kontak konduktivitas, semakin besar kontak yang terjadi. Kalau kita lihat dari gambar grafik ini, apa sudah kita tebak bahwa semakin besar ke kanan pressure yang diberikan, akan semakin kontak ini akan semakin tinggi ya. Ya. Semakin, artinya apa? Ada dua buah benda yang kita tekan ya, misalnya kita tekan menggunakan alat tertentu, kita press ya. Misalnya ada dua benda, ada benda misalnya aluminium dan satunya ialah tembaga misalnya. Ketika benda tersebut ditekan, ditempelkan seperti ini ya, sehingga seolah-olah seperti sebentuk menjadikan satu, maka kontak pressure itu akan semakin baik ya. Ini ada nilainya, mungkin Anda bisa dipelajari sendiri, ada di buku ya, di bukunya. Nah, sebenarnya bagaimana cara untuk minimize dari hambatan dari kontak termal yang terjadi ya. Sini ada beberapa cara. Yang pertama, yang kita menggunakan thermal grease seperti silicone oil ya, seperti oli silikon. Jadi kalau contohnya, kalau kita sering pernah merakit sebuah komputer, itu pasti kita memasukkan sebuah prosesor ke dalam soket di motherboard ya.
di prosesor itu nanti akan kita pasangkan pendingin atau heatsink dari si pendinginan prosesor tersebut ya, tujuannya untuk melepaskan panas yang terjadi prosesor. Nah, pada saat menempelkan dari heatsink ya, menempelkan dari heatsink ke prosesor itu bahannya, prosesor tuh misalnya bahannya ialah metal, sedangkan heatsink itu bahannya aluminium misalnya. Misalnya bahannya jangan aluminium, heatsink ini bahannya ialah yang bagus ini adalah koper, tembaga. Nah, sama-sama logam. Ketika ditempelkan ya, maka pasti akan adanya renggang di situ ya, ada yang kerenggangan ya, bisa ada logam ditempelkan di sini dengan logam kedua. Nah, di sini ada gap biasanya. Gap itu kecil, makanya sebisa mungkin itu kita tekan sekuat mungkin sebenarnya. Nah, namun kalau misalnya kita tekan material tersebut akan beresiko terhadap material tersebut, material tersebut bisa sampai dengan bengkok, bahkan bisa sampai pecah ataupun patah. Nah, makanya solusinya adalah bisa kita berikan thermal grease antara kedua permukaan tersebut ya, seperti pasta thermal ya, kalau bentuknya seperti odol ya. Kalau Anda pernah lihat orang yang merakit komputer itu bentuknya seperti odol ya, Anda bisa oleskan ke permukaan tersebut ya. Kemudian yang kedua ialah menerapkan gas konduktor ya, memberikan gas konduktor yang lebih baik seperti helium ataupun hidrogen ya, tapi ini sebenarnya jarang sih digunakan, bisa pada suatu manufaktur, pesawat manufaktur. Kemudian yang ketiga ialah memberikan lembaran logam ya yang lunak seperti timah, perak, tembaga atau nikel ya. Jadi ini juga bisa kita berikan semacam lembarannya, lembaran logam ya, seperti timah ya. Itu bisa juga sih. Tujuannya apa? Nanti pada saat ditekan, maka kan bahannya lunak, maka dia akan berfungsi untuk merapatkan dari kedua bahan tersebut. Nah, ini nilainya. Nah, oke, nanti kan saya jelaskan ada contoh soal. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Ini ada contoh soalnya. Ini kita akan mencari ada 4 buah transistor ya, ya. Kemudian transistor itu menempel di sebuah copper plate ya, copper plate dengan ukuran copper plate ialah 20 kalikan dengan 20 ya permukaannya copper plate dengan nilai K. Copper plate itu tembaga ya, dengan nilai K sebesar 386 watt per meter derajat Celcius ya. Ditempelkan dengan menggunakan skrup ya, transistor tersebut dengan rata-rata tekanan sebesar 6 megapascal ya, yang dimana luas dari transistor tersebut ialah 8 cm kuadrat ya. Dan transistor tersebut diletakkan di bagian tengah ya, dengan sebesar 10 cm kalikan 10 cm. Jadi transistor tersebut diletakkan di bagian tengah, kan 20 kali 20 10 kali 10 ya, jadi ada 4 center seperti ini. Quarter section of the plate dengan kekasaran permukaan ya kira-kira ialah sebesar 1,5 mikrometer. Semua transistor tersebut dilindungi oleh cover dengan ketebalan cover dengan bahan plexiglass cover ya, yang mana bahan tersebut sangat buruk untuk konduktor ya, artinya dia seperti isolator ya untuk panas ya. Dan panas tersebut ya harus dilepaskan ke temperatur lingkungan luar ya, ke 20 derajatnya. Jadi ada TAMB nya sebesar 20 derajat Celcius ya. Koefisien perpindahan panas konveksi ya, atau ialah sebesar 25 watt per meter kuadrat Celcius jika suhu casing transistor tidak boleh melebihi 70 derajat Celcius. Tentukanlah daya maksimum dari transistor tersebut ya. Jadi ditanya ialah Q-nya, berapa Q yang keluar dan suhu maksimum ya dari permukaan tersebut ya. Jadi
sama seperti tadi sebenarnya ya, dimana Q ialah delta T ya. Delta T itu delta T yang tertinggi dikurangi delta T yang terendah sebenarnya. Yang tertinggi ini adalah sebesar 70 ya, karena yang paling ujung ya sebenarnya 70 dikurangi dengan 20 derajat per R total. Nah, R total ini ada berapa sih hambatan termal di situ? Kalau kita hitung ini ada 3. Pertama adalah hambatan permukaan ya, interface-nya. Ya. Interface ini ialah si bagian udara di sebelah sini. Ya. Kemudian ada platnya ya, ada hambatan si plat tersebut. Kemudian ada konveksi udaranya, ada 3 ya, jadi 1, 2, 3. Nah sudah, L ini untuk platnya L nya sudah diketahuin, K nya sudah diketahui, A sudah diketahuin, untuk konveksi juga sudah diketahuin. Nah pertanyaannya adalah di sini belum diketahui nilai untuk R interface nya, hanya HC nya berapa gitu. Nilai HC-nya berapa, HC itu belum diketahui. Nah, caranya bagaimana? Anda bisa lihat dari soal. Ya, saya bilang tadi ada di tabel ya, ada di tabel ini. Tabel 3 strip 2. Dimana kita akan tahu nilai HC ini. Kita akan cari nilai HC ini, ya. HC ini, untuk mencari HC ini ada beberapa kriteria. Yang pertama ada tekanan yang diketahui, temperatur, roughness, dan material. Kita tahu bahwa tadi ialah contohnya ada material. Di sini ada 2 material ditempelkan, ada aluminium dan adanya koper ya. Karena si transistor tersebut ada yang terbuat dari aluminium dan koper ini ialah tembaga. Berarti kita lihat lagi yang 2 material. Nah, untuk yang ada dua, yang bagian sebelah sini ialah hanya identik metal pairs. Ini artinya pasangan logam yang sama, cuma ada 1 logam. Kemudian kalau yang di similar metal pairs ini ada 2 logam, pasangan logam yang berbeda. Jadi misalnya kalau tadi yang beda ialah aluminium dengan tembaga, atau mungkin aluminium dengan baja, atau mungkin aluminium dengan baja CT30 dan sebagainya. Nah, karena kita lihat dengan 2 pasangan yang berbeda, berarti kita lihat ada aluminium dan cover. Ya berarti ada dua ini. Ini kita abaikan. Ya, kita abaikan. Kita lihat aja dua ini. Nah, kita lihat lagi apa sih yang diketahui? Ya, di sini ketahui tekanannya 6 MPa dan roughness-nya sebesar 1,5 mikron. Ya. Tekanan itu 1,6 MPa ya. Roughness-nya sebesar 1,5. Nah, berarti kalau 1,5 mikron ini yang mendekati ini kemungkinan ialah yang sebelah sini ya. Kalau 4,4 terlalu jauh bawah, kita lihat sebelah sini ya. Di aluminium copper ini tidak usah kita lihat lagi. Kemudian sini ada 2 nilainya, ada 42.000 dan 50. Kita lihat mana? Untuk yang nilai 42.000 ini untuk nilai tekanan yang 5 MPa, dan untuk 56.000 untuk nilai tekanan yang 15 MPa. Kita lihat lagi, tekanannya diketahui ialah sebesar 6 MPa. Kalau 6 MPa berarti kira-kira di sini ya. Kita anggaplah dia mendekati 5. Jadi nilai HC yang diketahui, yang kita dapatkan ialah sebesar 42.000 watt per meter kuadrat Kelvin ya. Ya. Makanya dapatlah, sehingga didapatkan nilainya R totalnya itu ialah sebesar 4,0326 Celsius, derajat Celsius per watt. Kemudian dimasukkan atau substitusikan ke Q, didapatkan misalnya 12,4 watt ya. Nah, pertanyaan kedua ialah berapa suhu maksimum ya, suhu maksimum permukaan ya jika tidak boleh melebihi dari sebesar 70 derajat Celcius. Dimana kita tahu bahwa delta T sini ya, delta T. Nah, delta T ini ada rumusnya ya sebenarnya. Ini ada delta T ya. HC yang ada rumusnya, Anda lihat. Ya, ini rumusnya ialah dimana delta T sama dengan Q per R interface. Q
key yang sudah didapatkan. Kita lihat R interface ya. Ya, R interface ini adalah hambatan dari si permukaan tersebut. Ya, hambatan sudah didapatkan ya 0,030 cm Celsius per watt. Nanti Anda kalikan saja, didapatkan nilainya sebesar 0,37 derajat Celcius. Oke kan? Sangat mudah kan menggunakan persamaan konduksi satu dimensi. Ini kita sudah menyelesaikan 3 soal ya, dengan 3 soal yang berbeda. Artinya dari 3 soal ini bisa Anda kembangkan semudah mungkin, minimalis semudah mungkin. Kemudian dari soal tersebut bisa Anda kerjakan nanti latihan contoh soal ya, sehingga nanti soal-soal itu bisa terwakili semua ya. Oke. Berikutnya persamaan umum menggunakan tensi termal. Nah, ini contoh-contoh kasus ya yang umum yang ditemukan pada realnya. Nanti ini akan saya jelaskan pada next video berikutnya. Oke, silakan simak next video saya berikutnya. Oke ya.